Perkenalkan, nama saya Lorenzo dari kelas M1, NIM 2210417611. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah manajemen operasi. Saya akan menjawab pertanyaan dengan metode NWC, metode last course, dan metode FAM. Kita mulai dari metode NWC. Kita mulai dari bagian kiri atas. Kita bandingkan dengan demand dan supply. Kita bandingkan, kita tulis yang terkecil yaitu ada 50. Kita tulis 50. Karena demandnya sudah habis 50, maka di sini kita silang. Dan ini demandnya sisa 0. Dan supply-nya di sini sisa 40. Kemudian yang diserang, kita lihat perbandingan demand dan supply-nya tadi. Supply-nya ada 40, jadi kita tulis yang terkecil di sini 40. Karena supply-nya sudah habis, kita silang bagian pendagang dan supply habis. Kemudian pada pabrik B di Kota Serang, ini tadi 100 di demand-nya 100 dikurang 40 jadi sisa 70. Nah, di sini kita lihat demand 70 dan supply 60. Kita tulis yang terkecil ada 60. Karena supply-nya hanya 60, jadi di Pandeglang kita silang dan supply sisa 0. Jadi demand-nya sisa 10. Nah, pada pabrik C Serang, kita lihat demand 10 dan 50. Jadi yang terkecil 10, kita tulis 10. Demand-nya sisa 0. Dan di sini kita lihat demand-nya 40 dan supply-nya 50. Jadi kita tulis di sini yang terkecil 40. Jadi supply-nya habis. Di sini kita tulis 0. Kemudian kita tambahkan biaya transportasi. Di sini ada 50 dikali 20 ditambah dengan 40 kali 5 ditambah 60 dikali 20, 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 19 dikali 40. Dan hasilnya di sini adalah 3.260. Kemudian kita masuk ke metode last cost. Pada metode last cost ini kita cari Kita cari angka yang paling kecil. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Di sini ada Serang, di Kota Serang. Sama seperti di atas, kita bandingkan demand dan supply. Kita tuliskan yang terkecil, di sini ada 90. Karena supply-nya hanya 90, jadi di sini kita tanda X, sini X, dan sini habis. 110 kita kurangkan dengan 90, jadi 20. Kemudian pada bagian bawah saya lanjut dengan Pandeglang. Kita lihat, bandingkan demand 40 dan supply 60. Kita tuliskan yang terkecil di sini 40. 40. Jadi masih ada sisa 20. Dan di sini habis. Kemudian
pada serang di sini kita lihat demand 20 bandingkan dengan supply 50. Jadi di sini kita tulis X karena demandnya sudah habis. Di sini kita lanjut ke pabrik C di Kota Serang. Bandingkan 20, demand 20 dan supply 90. Yang terkecil ada 20. Nah, jadi 50 di sini masih ada 30. Supply masih terdapat 30. Jadi 90 tambah 20 totalnya adalah 110. Demandnya habis. Karena demand habis maka di sini kita tulis X. Kemudian pada pabrik B kita bandingkan 50 dan 60. Action. Kemudian pada pabrik B yang Cilegon kita bandingkan 50 dan 20. Yang terkecil kita tulis 20. Karena di sini sudah habis, supply-nya sudah habis, 20 tambah 40 sama dengan 60, maka di sini kita tulis 0. Dan di sini kita tulis 50 kurang 20, misalnya 30. Yang terakhir kita pada pabrik C kita bandingkan 30 dengan 30 sama-sama kecil. Nah, kita tulis 30. Jadi demandnya habis dan supply-nya habis, kita tulis 0. Kita lanjut pada bagian bawah, biaya transportasi. Jadi di sini 90 dikali 5, 90 dikali 5, 15 dikali 20 ditambah 15 dikali 20 ditambah 40 dikali 10, 40 dikali 10 ditambah 25 dikali 30, 25 dikali 30 ditambah 10 kali 20, 10 dikali 20. Nah, di sini kita mendapatkan hasil biaya transport sebesar 2.100. Kemudian kita lanjutkan dengan metode FAM. Metode FAM ini kita mencari selisih antara yang angka terkecil dan kedua paling terkecil. Di sini ada 5 dan 8. Selisih antara 5 dan 8 adalah 3. Kemudian ke bawah kita cari selisih 10 dan 20. 10 dan 15. Di sini selisihnya ada 5. Kemudian 10 dan 19 selisihnya adalah 9. Nah, kemudian kita cari bagian bawah, di bagian selisih bagian bawahnya. Di sini ada 15 dan 20, selisihnya adalah 5. 5 dan 10, 5 dan 10, selisihnya 5. 8 dan 10, selisihnya 2. Nah, kita kerjakan terlebih dahulu menurut selisih yang paling besar angkanya, itu adalah 9. 9 kita ini 50 kita bandingkan dengan 110. Angka yang terkecil kita tulis jadi 50. Setelah kita mengisi, kita mencari lagi selisihnya. Selisih karena ini sudah berisi angka, jadi dia harus menggunakan kolom lain.
Tadi pada awalnya kita gunakan selisih 5 dan 10, sekarang selisih 5 dan 20. Sini berarti 15. Action. Karena di pabrik C sudah 50, persediaan supply hanya 50, jadi kita tuliskan supply-nya sudah kosong. Di sini X, di sini X, dan demand-nya 110 dikurang 50 jadi 60. Nah, kemudian kita cari lagi selisihnya. Selisih yang ini masih sama karena kolomnya belum ada nilai. 20 dan 15, selisihnya masih 5. Serang ini karena pada awalnya kita menggunakan angka 5 dan 10. 10-nya sudah, kolom 10-nya sudah memiliki angka, jadi kita menggunakan yang ini. 5 dan 20, jadi selisihnya adalah 15. Pada Pandeglang masih sama, selisihnya 2. Di sini masih sama 3. Sini masih sama 5. Nah, di sini ini sudah diisi oleh angka, jadi kita gunakan 19 sama 25. Itu selisihnya adalah 6. Kita lihat selisih yang paling besar di sini adalah 15. Jadi kita kerjakan yang ini duluan. Nah, kita lihat demand 60 dan supply 90. Kita tuliskan yang paling kecil di sini adalah 60. Jadi demandnya sudah habis. Kita tulis demandnya 0. Di sini X karena sudah habis. Kita cari lagi selisihnya. Tuh kan. Kita cari lagi selisihnya. Nah, ini supply-nya kita tuliskan dia 60 dikurangkan 60. Nah, kita cari lagi selisihnya. Ini masih sama karena belum terdapat nilai. Selisihnya masih 5. Ini karena sudah terisi angka semua, jadi dia tidak bisa dicari selisihnya. Di sini angkanya masih sama karena belum terdapat angka. Selisihnya masih 2, antara 10 dan 8. Kemudian di sini kita cari selisih 8 dan 20. 20 dikurang 8 berarti 12. Nah, di sini kita cari selisih 10 dan 15. Masih sama 5. Dan sini sudah terisi angka semua, jadi untuk misi berikutnya kita cari selisih yang paling besar. Di sini ada 12. Jadi kita isi di Pandeglang karena angka terkecil. Kita lihat demandnya 40 dan 30. Kita tulis 30 karena 30 terkecil. Karena supply-nya sudah habis, 60 tambah 30 sama dengan 90. Jadi kita sini tulis 0 dan ini kita kasih tanda E. Di sini 40 dikurang 30 masih ada sisa 10. Kita cari lagi selisihnya. Selisih saya mulai dari sini. Selisihnya 10. Dan pada Pandeglang ini selisihnya 9. Sini sudah berisi angka semua, jadi tidak ada selisih. Di sini selisihnya masih 5. Kita lihat selisih yang paling besar di sini ada 10, 9 dan 5. Selisih yang paling besar adalah 10. Jadi kita kerjakan dari sini. Kita lihat demandnya 50 dan supply 60. Kita tuliskan yang terkecil di sini adalah 50. Demandnya sudah habis. 60 kurang 50 masih berarti sisa 10. Nah, karena sudah terakhir, kita langsung kerjakan ini. Kita tidak perlu mencari selisih. Kita lihat 10 dan 10.
yang paling kecil adalah 10. Jadi kita kemudian mencari biaya transportasi. Di sini ada 5 dikali 60 ditambah 8 kali 30 ditambah 9 ditambah dikali 50 ditambah 10 kali 10. Ini 10 ya kawan-kawan, bukan 16, salah tulis. Nah ini 10 kali 50 tambah 10 dikali 50 kali 0 tidak perlu ditulis. Jadi sama dengan kita memperoleh biaya transportasi 1.890. Sekian penjelasan jawaban dari saya menurut metode NWC, metode Laskos, dan metode FAM. Akhir kata saya Lorenzo, selamat sore, terima kasih.